Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruqu. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah senantiasa kita pelihara dan kita tingkatkan takwa kita sehingga mencapai derajat takwa yang sebenar-benarnya takwa dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Selanjutnya pada kesempatan khutbah ini, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat 13 sampai 15 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Kabru 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi. Allahu yastabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqdiya bainahum. Wa innal ladina urithul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib. Walidzalika fad wastaqim kama umirt wala tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu liya'dila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada rangkaian ayat ini Allah menjelaskan bahwa ad-din, agama yang disyariatkan Allah untuk manusia yang dibawa oleh para rasul hanyalah satu, yaitu Islam. Bagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, ayat yang ke-58 dari surah Ali Imran, Allah menyatakan, "Amay yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Pada ayat yang pertama, dalam rangkaian ayat di atas disebutkan 5 nabi yang di dalam ilmu tauhid disebut dengan ulul azmi. Nabi yang memiliki tekad yang kuat, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama kali
menerima syariat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul penutupnya. Para ahli tarikh menyatakan bahwasanya jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 8.000 tahun atau 8 milenium. Namun inti dari ajaran agama yang dibawa oleh para rasul itu adalah sama. Yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang diwajibkan pula oleh Nabi Nuh alaihissalam. Allah kemudian menyatakan an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Inilah syariat yang dibawa oleh para nabi. Apa itu? Agar kalian menegakkan agama dan jangan berpecah belah di dalamnya. Jadi seluruh nabi pembawa syariat diutus oleh Allah yang inti syariatnya sama, yaitu perintah menegakkan agama dengan tidak berpecah belah di dalamnya. Ketika menjelaskan ayat ini, Imam Al-Baghawi berkata, "Fa'atallahul anbiya'a kullahum biiqamatid din wal ulfah wal jamaah wa tarkil firqah wal mukhalafah." Yang artinya Allah mengutus seluruh nabi agar mereka menegakkan agama, menjalin kasih sayang, hidup berjamaah, meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Ajaran ini pula yang diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yaitu perintah untuk berjamaah. Namun seruan ini dirasakan berat oleh orang-orang musyrik, karena untuk menegakkan ajaran ini memerlukan perjuangan yang tidak ringan, pengorbanan jiwa dan harta yang tidak sedikit, dan waktu yang panjang. Samping itu, yang membuat orang musyrik berat menerima seruan untuk berjamaah ini adalah karena satu, mereka terbiasa hidup berpecah belah. Yang kedua, mereka banyak menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, mereka mempunyai banyak keyakinan sebanyak kepala agama mereka. Tetapi jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, walaupun orang-orang musyrik keberatan, bahkan menolak dengan seruan tersebut, tetapi seruan tersebut akan berhasil dan akan terus berjalan. Kenapa? Karena Allah akan memilih dan memberi petunjuk orang-orang yang Dia kehendaki. Allahu yastabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allah memilih kepadanya orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepadanya orang yang kembali. Hal ini terbukti dalam sejarah Islam. Ketika orang Yahudi menolak seruan Nabi Muhammad SAW karena beliau bukan keturunan Yahudi, Allah memilih orang-orang Aus dan Khazraj bersedia menerima seruan itu. Dan mereka masuk Islam karena mereka yakin bahwasanya apa yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang yang menolak seruan untuk bersatu dan tidak berpecah belah dalam agama itu, bukan mereka tidak tahu
kalau seruan itu adalah benar, tapi mereka menolak seruan itu karena kedengkian semata-mata. Bagaimana Allah berfirman, "Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm baghyan bainahum." Jika menjelaskan kalimat ini, beberapa mufasir menyatakan mereka tahu, orang ahli kitab itu tahu annal firqata dhalalah walakinnahum fa'alu dzalika. Mereka tahu bahwa berpecah belah itu sesat, tetapi mereka tetap melakukannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disinilah pentingnya menjaga kesatuan, menjaga kehidupan berjamaah yang merupakan inti dari ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam berbagai ayat dan dalam berbagai hadis kita diingatkan oleh Allah dan Rasulullah dalam hal ini. Berapa banyaknya ayat-ayat yang mengingatkan kita untuk hidup berjamaah agar tidak berpecah belah. Antara lain, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan pada ayat yang lain menyatakan, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Pada ayat yang lain Allah menyatakan, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum. Sementara itu Rasulullah SAW bersabda, al jama'atu rahmah wal furqatu adab. Kemudian pada hadis yang lain menyatakan, la takhtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahlaku. Rawahul Bukhari. Jangan kalian berselisih. Sesungguhnya orang yang sebelum kalian berselisih, maka mereka itu hancur. Hadis yang lain belum mengingatkan, la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Muttafaqun alaih. Jangan kalian saling dengki, jangan iri, jangan saling membelakangi, tetapi jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Inilah peringatan-peringatan Allah dan peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita terus menjaga kesatuan dan mewujudkannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya Allah menyatakan, seandainya Allah belum menentukan di Lauhil Mahfuz bahwa orang yang menolak seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditangguhkan siksanya sampai hari kiamat, niscaya mereka telah disiksa di dunia seperti umat nabi-nabi yang terdahulu. Hal ini jamaah yang dimuliakan Allah mengisyaratkan bahwa penentang-penentang ajaran Islam akan tetap ada. Oleh karena itu, perjuangan menegakkan ajaran Islam tidak boleh berhenti. Hukuman bagi orang kafir memang ditentukan di akhirat. Adapun di dunia, keberhasilannya sangat ditentukan oleh perjuangan dan kesungguhan. Umat Islam akan berhasil manakala mereka berjuang dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, mereka akan gagal apabila tidak mau berjuang dan tidak mau bersungguh-sungguh. Dalam berjuang menegakkan syariat demi tegaknya dan terpeliharanya kesatuan ini, pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-15, Allah menggariskan 10 langkah. Yang pertama,
berdakwah terus menerus, tidak boleh berhenti. Yang kedua, istiqomah. Yang ketiga, tidak mengikuti langkah-langkah orang kafir. Yang keempat, selalu berusaha untuk konsisten dengan ajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bertindak adil dalam segala hal. Yang keenam, iman atau percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, memaksimalkan amal soleh. Yang kedelapan, tidak banyak berdebat dan bertengkar. Yang kesembilan, mengembalikan semua perbedaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yakin bahwa semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah-langkah yang harus kita perhatikan untuk menegakkan kehidupan berjamaah dan menyebarkannya. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal barrur rahim. Alhamdulillahilladzi zada ni'amahu liman syakar wa 'adzabahu liman kafar. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil aidi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annallaha shallana nabiy qadima kama qala ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.